Dari Superstar udah film sini, nah di video ini saya akan bahas inilah alasan kekalahan dari Shirohige dan apa yang membuatnya kalah di Marineford. Serta dia juga bisa melihat ke masa depan tentang perubahan era di dunia One Piece. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal video menarik hanya di channel Devilonomi. Serta pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devilonomi, dimana kalian bisa ngebacain admin nih waktu lagi live. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini kita akan bahas salah satu legenda di serial One Piece ini, yaitu Shirohige atau Edward Newgate. Karakter yang sudah bersama kita cukup lama nih, dan ternyata juga dia punya hubungan mendalam bersama karakter yang memulai serial One Piece ini alias Goldie Roger. Dimana sejauh ini dikatakan mereka berdua ini sepertinya karakter-karakter terkuat di serial One Piece ini. Nah, banyak banget yang bilang entah tidak tahu atau masih menganggap hebat dari Shirohige ini, kenapa dia tidak membalaskan dendam Kozuki Oden yang mati 20 tahun yang lalu oleh Kaido dan si bangsat Orochi. Padahal kita tahu Shirohige ini tidak akan membiarkan anak buahnya mati begitu saja. Contohnya saja perang Marineford untuk menyelamatkan Port Gas DS. Tapi akhirnya kita diberitahu oleh Oda alasan kenapa mereka tidak datang menolong Oden di saat kematiannya. Bahkan di situ ada pelayan Oden alias Izo yang pastinya dia sendiri rela mati untuk menyelamatkan ketuanya atau daimyonya ini alias Oden, bukan ya seperti yang dilakukan di Onigashima saat ini. Ternyata mereka baru tahu kematian dari Oden ini beberapa tahun setelah kematiannya. Walaupun begitu, anak buah yang lain tetap ingin membalaskan dendam Oden dan perang melawan pihak Kaido. Tapi Shirohige sendiri tidak pernah setuju karena dia takut akan kehilangan nyawa dari anak-anaknya yang masih hidup. Dimana karena hal itu banyak yang tidak setuju dengan pendapat Shirohige yang membuat saya juga cukup aneh nih. Kenapa? Padahal alasannya sudah sangat jelas sekali. Kita tahu Shirohige bukanlah tipe orang yang akan berlaku seenaknya jika ternyata harus mengorbankan kru atau keluarganya. Contoh saja untuk kasus dari Touch ini, komandan keempat Shirohige alias si bangsat Kurohige yang membunuh seorang krunya. Dia bisa saja mencarinya dan langsung membunuh si bangsat Touch ini dengan dirinya sendiri. Tapi di sini Ace yang merasa bertanggung jawab. Dia nekat mengejarnya padahal Shirohige sendiri sudah melarang Ace akan hal tersebut. Ia bilang punya perasaan tidak baik mengenai Ace yang mengejar Kurohige ini, jadi dia melarangnya. Lalu itu pun juga hal yang menurut saya sangat bijaksana jika saya melihat dari Shirohige ini dengan kekuatan yang sehebat itu, dia masih merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Ya bedalah dengan kalian-kalian yang mindsetnya sudah inginnya tarung-tarung saja, jadi pasti inginnya ngelihat pertarungan doang, bukan? Jadi dari sini cukup terlihat nih, dia pemimpin yang hebat karena dia tidak ingin kehilangan krunya yang sekarang karena nyawa yang sudah hilang ini untuk kasus Kozuki Oden tidak akan kembali. Jika dia saja tidak menyiapkan dirinya untuk mengejar Kurohige dengan dirinya sendiri ini, akan semakin masuk akal juga kenapa Shirohige ini tidak mengajak perang Kaido yang membunuh Kozuki Oden. Dimana Oden sebelumnya pernah bertarung dengan Shirohige dan Oden pun berada di kapalnya dalam waktu yang cukup lama. Jadi jelaslah Shirohige ini benar-benar mengerti kekuatan dari Kozuki Oden ini sehebat apa. Bahkan Shirohige ini pun berkata seseorang yang bahkan Kozuki Oden tidak bisa kalahkan ini, serta Teach pun berkata mengenai Oden yang seorang monster. Dan dia menyadari berarti Kaido ini orang yang mengalahkan Oden bukanlah kaleng-kaleng seperti dahulu yang dia kenal di bajak laut Rocks, yaitu Kaido. Yang berarti jika itu terjadi akan menjadi perang besar nih di antara kekuatan besar juga yang ada di dunia. Itulah yang Shirohige lihat dari perangan ini antara bajak laut Shirohige ini melawan bajak laut Kaido. Ini tidak akan menjadi perang biasa saja yang tidak berefek apa-apa kepada dunia One Piece ini. Nah dari sini tuh sebenarnya terlihat kondisi yang dia ambil memang sangat sulit.
Walaupun mungkin Shirohige ini cukup kuat untuk mengalahkan Kaido. Saya tidak bilang dia ini lebih lemah ya, terutama untuk Shirohige ini memang sudah tua dan sudah sakit-sakitan seperti itu. Di sini Shirohige lebih memfokuskan ke anak-anaknya yang masih hidup dibandingkan yang sudah mati, yaitu Kozuki Oden. Itulah alasan juga kenapa dia mendiskusikan dengan krunya tentang menyerang Wano Kuni ini. Lagi-lagi hanya untuk balas dendam, bukan untuk menyelamatkan keluarganya atau krunya. Karena Oden ini sudah mati. Lagi-lagi itu alasan yang sangat masuk akal. Saya sendiri melihat dari sisi Shirohige ini mengenai kepemimpinan yang dibangun dan sesuai dengan seluruh cerita di Wano Kuni. Di mana banyak beberapa perspektif kepemimpinan yang muncul dari arc Wano Kuni ini. Mulai dari Kozuki Oden, Luffy, Orochi, dan Kaido juga di sini mereka seorang pemimpin. Dari sini semakin terlihat nih bahwa karakter Shirohige ini sangatlah kompleks, bukan simple minded yang isinya cuma balas dendam saja dan perang saja. Tapi dia selalu mengukur dampak dari apa yang akan dia lakukan itu. Atau memang dia mengetahui hal dengan melihat ke masa depan tentang apa yang akan terjadi jika dia melakukan sesuatu. Sebagai karakter legenda yang menurut saya sangat luar biasa, karakternya ini dibangun dengan sangat hebat. Dan kepemimpinannya yang mantap pula membuat kenapa seluruh kru dari Shirohige ini sangatlah hebat. Di mana hal ini juga yang sering saya katakan terkait serial One Piece. One Piece ini bukanlah sekedar haki dan kemampuan saja, melainkan cerita yang dibangun oleh Oda ini di dalamnya. Nah, dengan karakter yang sehebat ini, banyak yang masih menganggap Shirohige ini tidak cukup hebat di Marineford. Jujurnya, ini cukup jelas alasannya karena dia memang sedang sakit keras. Tidaknya ini terlihat dari ketika Ace menjadi kru Shirohige. Kenapa? Kita lihat dia menggunakan penutup rambut berwarna hitam dan dahulu kita pun lihat dia dirawat oleh suster-suster dengan segala macam infus yang masuk ke tubuhnya. Bahkan ketika Shanks ini datang, dia membawakan sake yang katanya dapat menyembuhkan luka dalam tanda kutip. Yang berarti memang sudah dikenal luas bahwa Shirohige ini memang sedang sakit. Dulu saya merasa mungkin itu gaya dari Shirohige saja menggunakan penutup rambut seperti itu. Tapi di mana kita melihat di flashback dari Kozuki Oden dan dari zaman Rock sekalipun, dia selalu mengurai rambutnya dengan warna blondenya yang terpampang sangat jelas. Ibarat itu sudah menjadi ikon khusus dari Shirohige ini. Nah, dari sini bukankah kalian sudah mendapatkan poinnya? Penyakit yang biasanya sampai menghilangkan rambut dan membuat penggunanya botak itu apa? Ya, benar, biasanya itu adalah kanker. Sama seperti awal kemunculannya yang dia terlihat sedang melakukan kemoterapi dan penyakitnya yang semakin parah menurut kata-kata dari Marco ini. Mengingat Marco juga kan seorang dokter. Jadi ketika Shirohige ini datang ke Marineford untuk menyerang Ace, dia tahu bahwa dia ini akan mati dan itu adalah momen yang baik baginya untuk mati dan menyelamatkan orang yang dia kira akan bawa dunia ini ke daunnya seperti kata-kata dari Roger, yaitu anaknya langsung alias Ace ini. Dia melihat kematiannya di perang ini, itulah juga kenapa dia memaksa untuk menyerang Marineford dengan seluruh kemampuannya. Dan hanya membiarkan dirinya berada di garda depan di saat anak-anak yang lain harus berlari. Dengan penyakit separah itu dan usia setua itu, melawan Admiral menerima luka-luka parah, dia masih bisa menghancurkan Marineford. Memang pantas Shirohige ini mendapatkan julukan manusia terkuat di dunia, Edward Newgate. Ya sebenarnya dari sini saya sudah cukup jelaskan kenapa saya selalu bilang jika Monkey D. Garp dan Rayleigh berada di posisi yang sama dengan Shirohige, dia dapat melakukan hal yang lebih baik. Karena mereka berdua ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Garp dan juga Rayleigh tidak sakit seperti Shirohige. Jadi jelaslah kemungkinan mereka berdua ini lebih baik pada saat itu. Ingat, bukan pada saat masa primanya. Dan untuk Garp sih menurut saya memang dia sangat kuat sih. Nah jadi itulah menurut saya tentang Shirohige ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devilomi, dimana ini adalah anak buah dari Shirohige sendiri, ada logo Shirohige dan Portgas DS. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video.
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.